Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Kita lanjutkan lagi materi kita yang kedua ini tentang intranet atau internet. Jadi pada pelajaran kedua ini kita mengenal dasar-dasar jaringan intranet dan jaringan internet serta fungsi TCP/IP untuk jaringan komputer. Nah, materi yang di sini itu bisa diakses di buku yang sudah dipinjamkan atau nanti ada di Google Classroom juga ada ya materinya. Kalau di buku ini adalah kelas 11 dan halaman 11 dan halaman 19, atau di buku ini bisa juga diambil pada halaman yang sama. Kita belajar awal mula sistem jaringan komputer. Nah, awal mulanya itu atau konsep dasar jaringan komputer itu dimulai dari Adidas Network. Kalian tentu bertanya-tanya, apa hubungan antara kata Adidas yang merupakan merek sepatu olahraga dengan jaringan intranet atau internet? Adidas Network merupakan jaringan untuk mengalirkan data dan informasi baik berupa hasil cetak maupun file yang dilakukan oleh kurir. Supaya dapat bergerak dengan cepat dan tepat, sehat, para karyawan yang bertugas sebagai kurir diberi fasilitas untuk menggunakan sepatu merek Adidas yang dikenal sangat berkualitas untuk menjaga kesehatan kakinya. Adidas Network hanya mengandalkan kemampuan manusia sehingga tidak dapat menjamin keteraturan aliran data dan informasi ke pihak yang membutuhkannya. Apalagi jika area perusahaan tersebut sangat luas dan sangat banyak staf yang mengelola. Kemampuan kurir terbatas pada kecepatan untuk bergerak. Jadi terbatas ya, ketelitian, kejujuran, dan faktor lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah sistem jaringan yang memiliki fungsi seperti para kurir. Sistem jaringan dapat menjamin kualitas pengiriman data atau informasi. Bila pengiriman dilakukan oleh kurir, dapat timbul banyak masalah seperti hilangnya data dalam perjalanan atau keterlambatan. Jaringan komputer dibuat untuk mengurangi dan menghindari kelemahan-kelemahan tersebut sehingga data atau informasi dapat dikirim dengan aman. Saat ini berdasarkan ruang dan lingkupnya ya. Saat ini berdasarkan ruang dan lingkupnya jaringan komputer itu dapat digolongkan dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah jaringan lokal disebut dengan local area network, kemudian interjaringan atau interconnection network, jaringan komputer metropolitan atau disebut dengan MAN, metropolitan area network, jaringan komputer skala luas atau disebut dengan WAN, wide area network, dan jaringan internet. Jaringan intranet atau jaringan lokal ini ya, jaringan yang dapat dibangun untuk menghubungkan komputer yang jumlahnya sangat sedikit, misalnya di laboratorium atau di lab sekolah ya. Dengan demikian kita bisa saling berkomunikasi, bertukar informasi, file, atau menggunakan printer secara bersama-sama. Kalau di sebuah jaringan lokal ada sebuah servernya, maka server tersebut bisa melayani sebanyak 256 PC atau klien ya. Nah, seperti contoh di sini ya. Ini dalam sebuah perusahaan atau di dalam lab komputer ada banyak komputer atau PC klien yang siap dioperasikan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi jaringan lokal juga bisa digunakan untuk chatting, mengirim email, tapi punya syaratnya harus ada TCP/IP sebagai protokolnya, kemudian HTTP transfer protokol atau untuk media komunikasinya ya. Di dalam jaringan lokal terdapat dua model jaringan, yaitu peer-to-peer dan client server. Jaringan peer-to-peer seperti di sini adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Pada jaringan ini komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Model ini cocok untuk sistem jaringan dengan jumlah terminal akses yang sedikit atau dengan jumlah PC yang sedikit. Metode peer-to-peer ini pada sistem Windows dikenal sebagai workgroup, di mana setiap komputer dalam satu jaringan dikelompokkan dalam satu kelompok kerja. Kemudian yang client server, model ini cocok
untuk sistem jaringan dengan jumlah terminal akses yang banyak. Pada model ini dibedakan dua jenis, yaitu satu komputer sebagai server, ini sebagai servernya, dan satu komputer atau komputer yang lainnya sebagai klien. Jadi fungsinya server adalah memberikan pelayanan dan klien adalah minta dilayani. Komputer server ini bisa digunakan untuk mengirim data, membuka gerbang internet, atau sebagai media media internet, atau media email server, domain name server, dan seterusnya ya, jaringan-jaringan lokal. Kemudian kita lanjut lagi dengan jaringan metropolitan. Nah, jaringan metropolitan ini adalah misalnya sebuah lembaga yang memiliki banyak cabang tertentu mengalami banyak kesulitan dalam pendistribusian data dan informasi. Untuk mengatasi hal ini perlu diadakannya penyatuan jaringan. Bila lembaga-lembaga itu masih berada dalam satu kota, dapat dibangun jaringan komputer metropolitan. Jaringan ini menggunakan jalur telepon yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi. Itu jaringan metropolitan. Kemudian kita lanjut dengan jaringan komputer skala luas. Nah, saat ini lembaga atau perusahaan yang berskala nasional sudah banyak menggunakan jaringan komputer skala luas. Sistem jaringan ini dapat menghubungkan kantor-kantor cabang dengan kantor pusat. Dengan demikian, sebuah data dapat dikumpulkan menjadi satu kesatuan di kantor pusat. Kemudian kita lanjut dengan jaringan intranet. Ya, intranet merupakan, atau jaringan internet ya, merupakan jaringan yang memiliki jangkauan global atau sudah mendunia ya. Jaringan ini global. Jaringan internet ini menghubungkan komputer-komputer pribadi, jaringan-jaringan lokal, metropolitan, jaringan WAN atau Wide Area Network tadi, atau jaringan skala luas di seluruh dunia, sehingga komputer personal, komputer pribadi, dan jaringan tersebut dapat berbagi informasi ya. Bila komputer kita terhubung ke internet, maka kita dapat mengirimkan email, mengirimkan informasi apa saja ya, asalkan kita mengetahui alamat email atau alamat IP orang tersebut. Kemudian TCP/IP, ini fungsi TCP/IP dalam jaringan. Sebenarnya komputer kita itu tidak mengenal nama, seperti misalnya kita membuka www.google.com, itu tidak mengenal itu ya. Yang dikenalnya adalah berupa angka-angka. Angka-angka yang dikenal adalah angka-angka biner, bukan angka-angka desimal. Contoh seperti ini. Ini angkanya desimal ya. Angka desimal ini itu tidak dikenal oleh komputer, maka diterjemahkan lagi menjadi angka-angka biner atau angka 0 dan 1. Biner itu angka bilangan 2 saja ya. Kalau ada 0, 1. Nah, misalnya angka di sini, misalnya kita punya alamat IP 168.174.0.0 atau 0.1 ya, atau 0.2 ya. Ini akan diterjemahkan menjadi bilangan biner. Cara menerjemahkannya seperti ini. Misalnya 168 dibagi 2 hasilnya 84. Sisanya berapa? 0. Kemudian 84 lagi dibagi 2 lagi sama dengan 42. Sisanya ada enggak? Tidak ada, berarti 0. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Sisanya juga 0. Kemudian 21 dibagi 2 sama dengan 10 kan? Masih ada sisa 1. Nah, satunya ditulis di sini. Dan seterusnya sampai dia terakhir. Di sini adalah 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Nah, dari 0 dari ini akan dirunut atau ditulis ulang dari atas ke bawah. Jadi 0 1 0 1 0 1 0 ya. 168. Jadi itu cara menuliskannya ya. Nah, ini bilangan ini terdiri dari 4 oktet seperti ini. 1 2 3 4. 4 oktet itu 4 kolom ya. 4 kolom, satu kolomnya terdiri dari 32, terdiri dari 8 bit ya.
satu kolom 8 bit, satu kolom 8 bit, satu kolom 8 bit, satu kolom 8 bit. Jadi totalnya adalah 32 bit. Nomor ini terdiri dari 32 bit untuk alamat IP address. Nanti akan kita bahas lagi ya lebih dalam. Sekarang kita hanya perkenalan saja ini tentang TCP/IP, bagaimana cara mengoperasikannya dan bagaimana cara nyetingnya di komputer tersebut. Nah, nanti kita akan coba mengenal lebih jauh tentang settingan TCP/IP ini atau Internet Protocol. Nomor-nomor ini tidak bisa kita hafalkan ya. Yang bisa menghafalkannya adalah komputer. Jadi komputer tersebut akan dilengkapi dengan sistem atau yang disebut dengan domain name server ya. Jadi domain name server inilah yang akan menerjemahkan bilangan biner menjadi sebuah nama. Misalnya nama google.com. Google.com itu mempunyai alamat IP diantaranya adalah 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Itu nama atau nama Google-nya, kemudian alamat IP-nya. Itu akan diterjemahkan lagi. Baik, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Untuk latihannya ya, diskusikan dengan teman tentang apa manfaatnya ada jaringan komputer dalam laboratorium sekolah. Nanti hasilnya diskusi itu ditulis dalam buku di buku komputer. Kemudian nanti siapa tahu akan diminta untuk dikumpulkan ya. Untuk saat ini tidak dikumpul, tapi tetap aja ditulis saja sebagai latihannya apa manfaatnya. Atau mencari-cari di internet juga banyak ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.